Ini sudah saya bawakan hasil sebuah penelitian. Saya mencari dan mencari, tetapi saya tidak berhasil menemukan hasil penelitian yang kaitannya adalah ekspresi ACE2 langsung pada manusia. Yang saya temukan itu hanyalah ekspresi ACE2 akibat ibuprofen pada tikus diabetik. Nah, kalau kita lihat gambar ini, bisa kita ketahui bersama bahwa penggunaan ibuprofen pada tikus diabetik memang secara signifikan meningkatkan ekspresi ACE2 dibandingkan tikus diabetik yang tidak diberikan ibuprofen. Tapi kalau kita merujuk kepada konsep atau prinsip pengobatan berbasis bukti atau evidence-based medicine yang disajikan melalui piramida ini, maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa penelitian dengan menggunakan hewan uji seperti tikus termasuk yang non-clinical studies. Dan ini adalah rancangan studi yang masih jauh dari puncaknya. Yang mana yang paling baik itu adalah systematic review atau meta-analysis. Nah, sehingga rasanya kalau misalnya kita langsung mengiyakan bahwa ibuprofen bisa menyebabkan peningkatan ekspresi ACE2 pada pasien dengan COVID-19 misalnya, atau mungkin pada pasien dengan diabetes, itu rasanya masih terlalu cepat, karena masih jauh dari yang derajatnya paling tinggi, seperti itu. Karena semakin tinggi ini, itu akan semakin terpercaya hasil studinya. Oke, tadi terkait dengan ACE2. Selanjutnya ini ada kaitannya antara NSAIDs dengan penyakit kardiovaskuler. Yang saya bawakan di sini adalah hubungan antara NSAIDs dengan AMI atau acute myocardial infarction atau yang biasa dikenal dengan serangan jantung koroner. Nah, bisa kita lihat bersama di sini pada tabel yang sudah saya sajikan, itu kita lihat di kolom paling kanan bahwasanya dari 3 jenis obat NSAID ini, celecoxib, diclofenac, dan ibuprofen, mereka semua konsisten meningkatkan kemungkinan terjadinya risiko serangan jantung atau acute myocardial infarction, tapi ketika digunakan dalam kurun waktu yang sudah lama. Berapa lamanya? Yaitu adalah lebih dari 30 hari. Kalau kurang dari itu bagaimana? Kalau kurang dari itu, memang ada hubungan antara NSAIDs dengan AMI, hanya saja dia sifatnya tidak konsisten. Yang sudah konsisten akan meningkatkan peluang terjadinya AMI adalah apabila menggunakan NSAIDs dalam kurun waktu yang sudah kronik, yaitu adalah lebih dari 30 hari. Kemudian ada lagi hubungan antara NSAIDs dengan penyakit kardiovaskuler. Kali ini saya bawakan dengan dihubungkan dengan penyakit gagal jantung kongestif atau CHF yang dikaitkan dengan hospitalisasinya atau masuk rumah sakit karena CHF. Dari gambar ini bisa kita pelajari bahwa ternyata NSAIDs secara keseluruhan itu dia bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya rehospitalisasi atau masuk rumah sakit akibat CHF sebesar 1,20 kali. Itu NSAIDs secara umum. Sedangkan untuk ibuprofen, itu ternyata pasien yang menggunakan ibuprofen, dia akan 1,22 kali lebih mungkin mengalami rehospitalisasi akibat CHF. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah ini garisnya sangat panjang, yang menandakan bahwa efeknya itu sangat variatif, bisa jadi sangat kecil atau bisa jadi sangat besar, sehingga mungkin interpretasi yang bisa kita simpan saat ini hanya bahwa ibuprofen juga meningkatkan kemungkinan terjadinya hospitalisasi CHF, tetapi seberapa kuat sebaiknya tidak kita terima dulu berdasarkan hasil penelitian ini. Kemudian selanjutnya ini ada efek samping NSAID yang kaitannya adalah dengan gagal ginjal. Ya, ternyata efek samping NSAID itu nggak cuma perdarahan lambung atau peningkatan risiko kardiovaskuler, tapi juga ada kaitannya dengan gagal ginjal akut. Ini sudah saya sajikan sebuah gambar di sini, bahwasannya prostaglandin yang dihasilkan secara alami oleh siklooksigenase itu dia sebenarnya punya manfaat.
Manfaatnya apa? Manfaatnya itu adalah pada ginjal, dia bisa meningkatkan perfusi renal atau aliran darah pada ginjal. Selain itu, dia bisa menurunkan tahanan atau resistensi pembuluh darah ginjal. Di satu sisi dia juga bisa mengatur dilatasi pembuluh darah pada ginjal. Tapi ketika seseorang menggunakan NSAID secara kronis, maka siklooksigenase ini akan terhambat, menyebabkan prostaglandin tidak terbentuk, sehingga efek-efek yang bermanfaat pada ginjal ini tidak akan diperoleh. Tapi yang terjadi adalah akan menimbulkan penurunan perfusi ginjal total atau aliran darah menuju ginjal, kemudian terjadi penurunan filtrasi glomerulus, dan juga akan menyebabkan retensi atau penahanan natrium dan air dalam tubuh. Kedua hal ini itu akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah renal, yang nanti pada akhirnya dia akan menyebabkan gagal ginjal akut, dan apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang, dia akan menyebabkan penyakit ginjal kronik. Nah, ini adalah bukti klinis dari NSAIDs yang dihubungkan dengan gagal ginjal akut. Saya sudah membawakan sebuah gambar di sini, yang mana dari gambar ini bisa kita lihat bersama bahwa NSAIDs itu dia akan orang yang menggunakan NSAID akan 1,73 kali lebih mungkin mengalami gagal ginjal akut dibandingkan yang tidak menggunakan NSAID. Jadi kalau kita kaitkan dengan COVID-19 yang dia punya risiko komplikasi gagal ginjal akut, kemudian diberikan NSAIDs, itu nanti akan semakin meningkatkan risiko terjadinya komplikasi gagal ginjal akut. Nah, kemudian timbul pertanyaan, lantas apa obat yang bisa kita pilihkan sebagai alternatif dari NSAIDs untuk digunakan pada COVID-19? Beberapa praktisi atau mungkin ahli berpendapat bahwa steroid itu bisa digunakan. Steroid bisa digunakan karena disampaikan bahwa steroid selain bisa membantu menyembuhkan COVID-19, katanya seperti itu, dia juga tentunya bisa mengatasi gejala-gejala pada COVID-19, karena dia juga punya efek antiinflamasi, dan efek antiinflamasi itu akan meredam peradangan, inflamasi, dan termasuk demam di dalamnya. Tapi ternyata saya telusuri uji klinik steroid yang langsung dicobakan pada COVID-19, itu ternyata dia telah atau sedang berlangsung di Cina, seperti yang ada dalam protokol yang dimiliki oleh peneliti yang bernama Zhou pada tahun 2020. Saya tulis telah garis miring sedang di sini karena setelah saya telusuri di situs uji klinik Cina dengan nomor registrasi seperti ini, itu sepertinya harusnya uji kliniknya sudah selesai. Tapi namun demikian saya tidak berhasil menemukan hasil publikasinya. Seperti itu. Namun dari sekian banyak bukti atau evidence yang sudah ada dari penggunaan atau terapi kortikosteroid untuk infeksi virus yang terdahulu, itu bisa kita lihat pada tabel yang ada di bawah ini. Bahwasanya terapi kortikosteroid pernah dicobakan pada infeksi MERS-CoV, SARS-CoV, influenza, dan RSV. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa SARS-CoV itu dia ternyata mirip dengan COVID-19. Kenapa? Karena dia reseptornya sama-sama ACE2. Sehingga kalau kita melihat hasilnya, kortikosteroid yang dulu pernah digunakan pada SARS-CoV, itu rasanya kurang menjanjikan. Kenapa? Karena ketika steroid digunakan pada SARS-CoV, itu dia akan menghasilkan penundaan dalam clearance atau pembersihan RNA virus dari dalam darah. Maksudnya adalah virus itu dia akan lebih lama di dalam darah daripada dibersihkan melalui sistem imun tubuh. Selain itu juga ada komplikasi yang sepertinya tidak ringan ya, contohnya adalah psikosis, diabetes, dan sebagainya. Bahkan steroid ini pernah digunakan atau dicobakan pada virus influenza, itu dia hasilnya malah meningkatkan angka kematian. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, melihat hasil-hasil penggunaan atau terapi steroid pada infeksi-infeksi virus terdahulu, rasanya penggunaan steroid sebagai alternatif untuk NSAID masih belum bisa direkomendasikan.
Nah, sehingga mungkin pemilihan obat alternatif yang tersisa tinggal ini, paracetamol. Paracetamol ini dia bisa digunakan sebagai alternatif obat untuk NSAIDs karena dia yang pertama tidak menyebabkan perdarahan saluran pencernaan, juga tidak memperburuk penyakit kardiovaskuler, tidak menyebabkan gagal ginjal, tapi tentunya dia juga punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dua diantaranya itu adalah dia tidak memiliki efek anti-inflamasi. Sehingga mungkin paracetamol ini dia kurang baik untuk mengatasi gejala misalnya seperti radang tenggorokan pada COVID-19 karena dia tidak memiliki efek anti-inflamasi. Tapi kalau untuk demam dan nyeri mungkin dia masih bisa memberikan efek yang setara dengan NSAID. Dan kekurangan yang kedua itu adalah bahwa paracetamol dia bisa meningkatkan risiko toksisitas hepar kalau misalnya dia digunakan dalam dosis yang tinggi. Nah, berdasarkan kajian yang sudah kita lakukan bersama tadi, maka setidaknya ada beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, tidak menggunakan atau menghentikan ibuprofen atau NSAIDs lainnya pada COVID-19 masih belum direkomendasikan sebagaimana pernyataan dari WHO. Jadi mau digunakan silakan, tidak digunakan juga silakan, tapi tentunya yang harus kita perhatikan adalah komorbiditasnya dan risiko-risiko lainnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalaupun tidak ingin menggunakan ibuprofen pada COVID-19, maka alasannya itu bukan berdasarkan pertimbangan molekuler. Bukan berdasarkan pertimbangan molekuler, karena tadi hasil pengujiannya baru pada tikus atau hewan uji. Tapi lebih ke arah pertimbangan keamanan. Jadi maksudnya kalau misalnya pasiennya terkena COVID-19 dan kebetulan dia punya penyakit kardiovaskuler, dia punya penyakit ginjal kronik, kemudian dia mengalami perburukan sehingga dia berisiko mengalami stres ulcer, maka sebaiknya kita tidak menggunakan ibuprofen pada pasien-pasien tersebut. Dan yang terakhir, apabila gejala yang disasar pada COVID-19 itu adalah demam dan nyeri, maka paracetamol dapat menjadi obat pilihan alternatif. Karena dia juga masih sama memiliki efek analgesik dan antipiretik meskipun dia tidak memiliki efek anti-inflamasi. Ya, ini adalah daftar referensi yang saya gunakan. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada apoteker Prof. Sulis Ikawati selaku moderator.